Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfita Rani Zakia dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kelas HKI 3C, nomor induk 12102193104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Fast Track. Secara istilah, dalam penulisan yang dipergunakan istilah hukum acara tanpa hadir, sedangkan Supomo menyebut acara luar hadir atau fast track. Di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetapi tulisannya fast track, bukan fast track. Istilah acara luar hadir dijumpai dalam kamus hukum sebagai terjemahan dari fast track prosedur, dan fast track vonis diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat atau penggugat. Dalam sistem common law, memberi istilah default prosedur yang sama maksudnya dengan fast track prosedur, yaitu acara luar hadir. Pengertian fast track. Mengenai pengertian fast track tidak terlepas kaitannya dengan pasti beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan. Pengertian teknis fast track ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Maksud utama sistem fast track dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Syarat acara fast track. Syarat sah penerapan acara fast track. Syarat sah penerapan acara fast track kepada tergugat merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR atau pasal 78 RC. Bertitik tolak belakang dari pasal tersebut dapat ditemukan ayat-ayat berikut. Yang pertama, tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang kedua, tidak hadir tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, tergugat tidak mengajukan ekspresi kompetensi. Berdasarkan pasal 125 ayat 2 DO, pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan ekspresi kompetensi atau ekspresi van onbevoegdheid, baik absolut berdasarkan pasal 120 HIR, 130 HIR, atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Kemudian, penerapan acara fast track tidak imperatif. Pada satu sisi, UU mendukung kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, UU tidak memaksakan penerapan acara fast track secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan fast track terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapan bersifat fakultatif, pada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Kemudian, penerapan acara fast track apabila tergugat lebih dari satu orang. Berdasarkan penerapan acara fast track dalam perkataan tergugat lebih dari satu orang, dua orang atau lebih, bertitik tolak belakang pada pasal 127 HIR, pasal 151 RGP. Yang pertama, pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, langsung diterapkan acara fast track. Yang kedua, pada sidang berikut semua tergugat tetap tidak hadir, dapat diterapkan acara fast track. Apabila hakim memundurkan persidangan karena semua tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, kemudian sidang berikutnya semua tergugat tetap juga tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Pasal 125 ayat 1 JO, pasal 126, pasal 127 HIR. Yang ketiga, salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan. Dalam masalah ini, menurut pasal 127 HIR harus ditegaskan dengan cara berikut. Yang pertama, secara imperatif pemeriksaan diundurkan. Yang kedua, tidak boleh memeriksa tergugat yang hadir dan tidak boleh menjatuhkan fast track kepada yang tidak hadir.
Yang ketiga, tetap tidak hadir pada sidang berikutnya. Proses pemeriksaan dilangsungkan secara kontradiktor atau kontradiktor. Kemudian salah seorang atau semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama, tidak hadir pada sidang berikutnya, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir sekarang hadir. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat memilih alternatif, yaitu mengundurkan persidangan, melaksanakan persidangan secara kontradiktor. Salah seorang tergugat terus-menerus tidak hadir sampai putusan dijatuhkan. Proses pemeriksaan kontradiktor. Saat putusan fast track diucapkan, apabila hakim hendak menjatuhkan putusan fast track disebabkan tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah, adalah putusan harus dijatuhkan pada hari itu. Dan dengan demikian, putusan fast track yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu tidak sah, karena bertentangan dengan tata tertib bicara yang berakibat putusan batal dan sah. Sekiranya hakim ragu atas kebenaran dalil gugatan sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau lain bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama mengundurkan persidangan dan memanggil tergugat sehingga dapat direalisasi proses pemeriksaan kontradiktor. Yang kedua, menjatuhkan putusan fast track yang berisi diktum menyatakan gugat tidak dapat diterima atas alasan dalil tergugat bertentangan dengan hakim atau dalil tergugat tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, apabila hakim ragu atas kebenaran dalil gugatan, tidak perlu ditetapkan proses pemeriksaan saksi. Hakim bisa langsung menerapkan acara fast track dengan putusan fast track yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak gugatan. Kemudian, bentuk putusan fast track. Mengenai bentuk putusan fast track yang dapat dijatuhkan diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR, pasal 149 RGP, dan pasal 78 LV. Menurut pasal 125 ayat 1, fast track dijatuhkan pengadilan terdiri dari yang pertama pengabulan gugatan penggugatan, yang kedua menyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang ketiga menolak gugatan penggugat. Upaya hukum terhadap putusan fast track. Pasal 129, pasal 153 RGP mengatur aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan fast track. Ayat pertama mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau parsial. Ayat kedua mengenai tanggungan waktu. Ayat ketiga mengatur cara pengajuan upaya hukum. Ayat keempat mengatur pemerintahan penundaan eksekusi putusan fast track. Ayat kelima ketentuan tentang pengajuan saja terhadap fast track. Berikut adalah pembahasan mengenai aspek berkaitan dengan upaya hukum yang dimaksud. Yang pertama, bentuk upaya hukum perlawanan atau farzal. Pasal 129 ayat 1 HIR atau pasal 83 LV menegaskan tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atau putusan itu. Yang kedua, yang berhak mengajukan perlawanan. Menurut pasal 129 ayat 1 dan pasal 83 RV, berhak mengajukan perlawanan hanya sebatas pihak tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan MA nomor 524 KP SIP 1975 yang menyatakan farzal terhadap fast track hanya diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. Dalam hal ini pihak tergugat tidak oleh pihak ketiga. Ahli waris apabila tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia dapat diajukan kuasa berdasarkan kuasa khusus yang digariskan pada pasal 123 ayat 1 HUR JO SEMA nomor 1 tahun 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994. Dari ketentuan tersebut, perlawanan merupakan hak yang diberikan undang-undang namun terbatas kepada tergugat saja. Kemudian yang ditarik sebagai terlawan hanya penggugat.
Berdasarkan pasal 129 ayat 1 HIR, dimaksud komposisi dalam proses perlawanan terhadap putusan verser terdiri dari tergugat asal, bertindak dan berkedudukan formil sebagai pelawan, tergugat asli berkedudukan formil sebagai terlawan. Mengenai susunan komposisi tersebut ditegaskan dalam putusan MA nomor 434 KP PDT 1983. Kemudian upaya yang dapat diajukan penggugat adalah banding. Undang-undang tidak memberi hak kepada penggugat mengajukan perlawanan hasil terhadap putusan fast track. Namun demikian, secara seimbang dan timbal balik pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 memberi upaya hukum kepada penggugat. Pada satu sisi, pasal 129 ayat 1 HIR memberi hak upaya perlawanan kepada tergugat terhadap putusan fast track. Pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 memberi hak terhadap penggugat mengajukan banding terhadap putusan fast track. Akan tetapi sebaliknya, pasal 129 HIR menuntut upaya perlawanan baginya terhadap putusan itu. Kemudian pengajuan banding menggugurkan hak tergugat. Ketentuan ini diatur pada pasal 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 ditentukan apabila penggugat mengajukan banding terhadap putusan fast track, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan terhadapnya di pengadilan tingkat pertama atau PN. Kemudian tenggang waktu mengajukan perlawanan. Tenggang waktu dijelaskan dalam sebagai berikut. Yang pertama, tenggang waktu merupakan syarat formil. Yang kedua, tenggang waktu dihitung dari tanggal pemberitahuan putusan fast track pada tergugat. Proses pemeriksaan perlawanan verser terhadap putusan fast track diajukan dan diperiksa dengan cara biasa, seperti halnya dengan gugatan perdata, dan ketika verser perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan agama, maka tertundahlah pekerjaan menjalankan putusan fast track, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan mengenai proses pemeriksaan verser. Dijelaskan pada landasan hukumnya. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.